Hmm. Halo, selamat malam Kak Aisyah. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratri Dahyu Kusumawati ingin meminta izin kepada Kak Aisyah untuk mewawancarai mengenai topik tren wisata perpustakaan, analisis motivasi berkunjung wisatawan Gen Z ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Apakah Kak Aisyah bersedia? Bersedia? Oke, langsung kita mulai aja Kak Aisyah. Pertanyaan pertama adalah, apakah Kak Aisyah sering nih berkunjung ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki? Kalau untuk berkunjung sih saya sebelum ini sih sering sih berkunjung. Sekitar 3 kali atau lebih? Ada? Ada kalau sebulan itu biasanya bisa sampai 2 sampai 3 kali. Oke. Lalu apa sih motivasi utama atau kebutuhan pribadi Kak Aisyah yang mendorong untuk berkunjung nih ke perpustakaan? Apakah ada alasan khusus seperti inspirasi atau relaksasi? Kalau berkunjung ini sih awalnya sih karena penasaran ya, karena itu sering banget lewat di FWP TikTok itu sering lewat. Jadi aku eh, nyoba datengin sekalian buat nyari inspirasi waktu itu buat nyari inspirasi buat penulisan skripsi. Oke. Lalu bagaimana pendapat Kak Aisyah mengenai fasilitas nih atau layanan yang ada di perpustakaan ini, seperti ruang bacanya, internetnya, atau mungkin ada kafe yang bisa menarik Kak Aisyah, ruang diskusi kah? Lalu apa sih yang menjadi daya tarik dari fasilitas tersebut buat Kak Aisyah? Untuk fasilitasnya sih menurut aku dia sudah cukup lengkap dan cukup oke ya. Ditambah itu eh, dia sih sebenarnya nggak ada kafe, tapi kalau di depan perpustakaannya itu dia ada semacam kayak food court gitu. Jadi situ banyak yang jualan makanan sama minuman. Terus untuk fasilitas ruang bacanya dia juga sudah nyaman nih, banyak banget sudut-sudut sama kursi-kursi yang tersedia buat kita baca. Dan itu juga benar-benar nyaman karena di setiap sudutnya itu ada colokan. Oke. Seperti itu. Untuk akses internetnya juga kenceng kok di sana. Berarti salah satu hal yang mempermudah ini adalah adanya food court ya. Sama ini Ya, kelengkapan dari charger di setiap sudut sendiri juga mempermudah bagi pengunjung ya Kak Aisyah ya. iya betul seperti itu. Lalu ada kemudahan akses nggak sih ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini? Contohnya kayak apakah lokasinya strategis, transportasi umum, atau ada fasilitas parkir yang mempengaruhi Kak Aisyah nih buat berkunjung nih? Nah, kalau untuk yang em, membuat saya lebih tertarik itu karena adanya transportasi umum yang langsung menjangkau perpustakaannya ini. Jadi waktu itu saya memang datangnya tuh naik naik Transjakarta dan itu mudah banget, cuman sekali transit aja. Oke, langsung di depan ya haltenya ya. Iya, langsung di haltenya. Oke. Lalu apakah ini menjadi daya tarik Kak Aisyah juga untuk berkunjung? Iya, itu menjadi daya tarik karena saya pengennya tuh tempat yang mudah dijangkau dengan transportasi umum. Apalagi kan Jakarta macet, jadi lebih baik enakan tuh kalau datang ke tempat tuh yang bisa dijangkau sama Transjakarta seperti itu. Oke. Lalu apakah ada layanan pendukung nih yang tersedia di perpustakaan Taman Ismail Marzuki sendiri, seperti misal informasi wisatanya, atau mungkin toko souvenir, atau bantuan stafnya yang menjadi salah satu alasan Kak Aisyah untuk tertarik berkunjung? Nah, kalau untuk itu bantuan staffnya sih karena di sana staffnya itu sangat ramah. Apalagi waktu itu saya pertama kali berkunjung ke Taman Ismail Marzuki itu masih belum tahu nih cara kita daftarnya, apakah kita perlu jadi member atau apa. Tapi di situ staffnya tahu nih aku belum bisa, aku belum baru pertama kali datang ke perpus, dibantuin sama mereka, diajarin, oh ini caranya seperti ini, caranya eh lokernya gimana, sistem loker, terus sama sampai password wifi-nya pun mereka kasih tahu seperti itu.
Lalu, apakah kunjungan ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini dipengaruhi oleh Kak Aisyah untuk melepas penatkah atau mencari suasana baru atau mungkin memenuhi kebutuhan tertentu? Iya, salah satunya juga sebagai melepas penat karena di sana itu novel-novel novel-novel fiksinya itu juga cukup banyak. Jadi saat udah ngerasa capek nih habis ngerjain skripsi nyari inspirasi buat skripsi, aku lepas penat nih dengan baca novel yang ada di sana sambil dengerin lagu karena di sana juga disediain headphone seperti ini dan itu gratis. Oh iya, kalau boleh tahu headphone-nya ini ada di mana ya Kak Aisyah? Apakah harus Kalau itu biasanya daftar? Kalau itu kita biasanya langsung minta aja ke petugasnya. Jadi bilang aja, Kak, aku mau pinjem headphone. Itu nanti sama mereka bakal langsung dipinjemin. Selagi persediaannya masih ada. Kalau boleh tahu apakah persediaannya banyak Kak Aisyah? Apakah Kak Aisyah mau tahu? Kalau kalau kurang lebih sih itu sekitar ada 20-an sih. Oke. Berarti bisa diakses kapan aja berarti ya. Iya, bisa. Lalu apa sih alasan utama Kak Aisyah berkunjung nih sebagai untuk mengatasi kejenuhan? Apakah ada elemen khusus nih di sini yang bisa membuat Kak Aisyah tuh relaksasi ya selain novel tadi? Apakah suasananya mungkin atau interiornya atau dan lain sebagainya? Kalau itu ada karena dari interiornya juga dia cukup estetik ya, kayak cukup rapi, cukup enak dipandang dan ditambah untuk perpustakaan ini tuh sebenarnya dia nggak terlalu luas. Jadi dan itu juga bakal dibatasi nih untuk pengunjungnya. Nah, jadi itu bisa mendapatkan suasana yang tenang karena di sana pengunjungnya dibatasin dan gak pernah overload. Jadi yang membuat nyaman tuh adalah itu karena kita bisa mendapatkan ketenangan itu dan juga ditambah dengan mm, apa layout dari perpustakaannya itu juga beda sih sama perpustakaan yang lain. Oke. Batas berkunjungnya itu berapa ya Kak Aisyah? Itu kalau nggak salah kemarin dia sampai 100 100 orang per harinya. Berarti tidak terlalu crowded ya. Ya, tidak terlalu crowded. Oke, lalu apakah Kak Aisyah ini memiliki tujuan khusus saat berkunjung ke perpustakaan seperti mencari pengalaman baru atau memperluas wawasan atau meningkatkan pengembangan diri? Lalu jika iya, apa sih tujuan Kak Aisyah? Nah, kalau untuk pengalaman baru sih, kayak kan aku sudah biasanya aku berkunjung itu ke perpustakaan nasional. Nah, di situ karena dia tuh selalu rame banget dan itu juga lumayan jauh, jadi aku coba nih ke perpustakaan yang Ismail Marzuki ini. Nah, di sana ternyata lebih enak, jadi di situ aku dapat pengalaman baru seperti itu. Hmm. Lalu apa faktor utama yang membuat Kak Aisyah tertarik nih untuk cari pengalaman baru, mengeksplorasi hal-hal menarik di perpustakaan Taman Ismail Marzuki? Mungkin aspek tertentu dari perpustakaan ini, tadi kan Kak Aisyah menjelaskan kalau tempatnya lumayan dekat dengan Kak Aisyah dan sepi. Nah, apakah ada faktor lain yang menarik? Kenapa sih harus perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini? Nah, kalau selain itu sih, kalau misalkan kita nih udah ngerasa jenuh di dalam perpus, udah ngerasa jenuh buat baca, itu kita bisa jalan-jalan tuh ke depannya ke Taman Ismail Marzuki-nya itu dia juga cukup luas dan cukup hijau gitu. Jadi mata kita bisa lebih fresh, pikiran kita bisa lebih fresh lagi. Jadi nggak cuman menyajikan perpustakaannya aja, mereka juga memberikan taman yang indah buat lihat seperti itu. Iya, oke. Oke, selanjutnya, apakah Kaisyah pernah merasa jenuh sejenak nih dari lingkungan sehari-hari sehingga memilih untuk berkunjung ke perpustakaan ini? Dan apa sih yang mendorong keinginan Kak Aisyah untuk mengatasi kejenuhan di perpustakaan tersebut jika ada?
Kenapa boleh diulang? Tadi putus-putus. Oh ya, apakah Anda, apakah Kak Aisyah pernah merasa jenuh dari lingkungan sehari-hari sehingga memilih untuk berkunjung nih ke perpustakaan ini? Lalu jika iya, apa sih yang mendorong keputusan Kak Aisyah untuk, oh iya nih saya berkunjung aja ke Taman Ismail Marzuki seperti itu? Pernah. Jadi karena sudah jenuh nih sama semuanya, sama skripsi juga ada jenuh. Jadi pernah waktu itu datang ke perpus cuman buat relaksasi aja. Jadi seperti yang aku udah bilang tuh karena dia tuh gak crowded, gak penuh. Jadi pas aku nyampe sana tuh semua orang bener-bener tuh tenang, nggak ada suara berisik sama sekali. Jadi di situ aku bisa tenangin pikiran. Dan aku cuma paling waktu itu cuma kalau nggak salah tuh cuma dengerin musik aja nih pakai headphone sama baca-baca novel ringan aja seperti itu. Oke. Lalu apakah Kak Aisyah pernah berinteraksi nih dengan orang baru di sini? Dan apakah tertarik untuk berinteraksi dengan orang baru untuk memperluas jaringan sosial mungkin sebagai salah satu alasan juga berkunjung ke perpustakaan ini? Kalau itu sih sampai sekarang belum ya. Jadi seperti yang aku bilang di sana tuh orangnya memang benar-benar fokus sama eh, pekerjaan mereka masing-masing. Jadi untuk berinteraksi sesama pengunjung, apalagi orang asing itu belum terjadi. Tapi kalau misalkan itu aku paling mau coba ikut buat eh, ikut komunitas-komunitas yang ada di sana. Biasanya suka ada komunitas baca atau komunitas menulis yang suka ngadain pertemuan di sana seperti itu. Lalu apa sih yang mendorong Kak Aisyah tertarik nih untuk mengikuti komunitas tersebut? Karena aku sih pengen, yang pertama pengen cari relasi, sama kedua mau cari teman baru. Jadi eh, biar pikiran aku juga lebih luas, apalagi suka bertukar pikiran. Terus biar, oh jadi dunia tuh nggak cuma begini-begini aja ya gitu. Oke. Lalu menurut Kak Aisyah nih, bagaimana perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini memberikan peluang untuk bertemu dengan orang baru atau memperluas koneksi? Tadi kan Kak Aisyah menjelaskan ada komunitas ya. Lalu seperti melalui kegiatan komunitas, ini apakah mendukung interaksi sosial tersebut di perpustakaan ini? Iya, jadi di perpustakaan itu biasanya itu suka ada tuh komunitas-komunitas yang mengadakan acaranya di situ. Jadi itu juga bisa sebagai ladang untuk kita berinteraksi atau mencari relasi. Apalagi waktu itu pernah ada, kalau nggak salah tuh mereka ngadain nonton bareng atau apa gitu. Nah, kalau misalkan kita daftar ke sana kan kita jadinya bisa ketemu sama teman baru, bisa punya relasi baru seperti itu. Oke. Lalu, bisakah Kak Aisyah menceritakan nih pengalaman atau aktivitas yang dinikmati di perpustakaan ini yang membantu Kak Aisyah melarikan diri dari rutinitas sehari-hari? Apa yang membuat pengalaman tersebut tuh begitu berkesan bagi Kak Aisyah, yang berbeda nih dari kesehariannya? Nah, kalau itu sih sebenarnya cukup sama ya sama kalau misalkan kita ke perpustakaan lain cuma datang seperti ini, tapi yang bikin aku kayak oh beda gitu itu karena tadi suasananya biasanya kalau di perpustakaan lain tuh aku datang terus pada berisik, pada mengeluarkan suara-suara sendiri. Nah, sedangkan aku di situ kayak bener-bener sepi suasananya. Dan waktu itu aku datang pas weekday sih, jadi memang tidak terlalu rame. Nah, di situ ya bikin aku kayak, oh ternyata beda ya. Kayak ternyata bisa tuh kita mau duduk di mana aja bisa karena tempatnya masih banyak kosong. Kita mau pinjam headphone disediain. Kita mau ngecas nih, ngecas laptop di mana-mana tuh ada colokannya. Dan bahkan koleksi bukunya tuh juga lumayan lengkap sih. Seperti itu. Oke, lumayan lengkap ya berarti koleksi bukunya. Tadi kan ada novel, apakah ada komik mungkin? Iya, dia tuh lengkap dari buku pelajaran, buku anak-anak, ensiklopedia, komik, itu juga banyak di situ. Oke. Lalu selanjutnya, bagaimana kunjungan Kak Aisyah ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini membantu Kak Aisyah menemukan ketenangan pikiran? Apakah menenangkan pikiran Kak Aisyah nih? Lalu jika iya, bisa diceritakan nggak pengalaman spesifik apa nih atau momen-momen tertentu yang bikin Kak Aisyah tuh merasa rileks di sana? Kalau itu sih paling cuman
ya itu aja karena tempatnya memang sepi waktu karena weekday. Nah di situ aku biasanya kalau ke perpustakaan lain tuh kayak baru duduk bentar udah ada yang negor gitu, udah ada yang negor kayak minta gantian atau apa. Tapi di situ aku dari pagi sampai tutup itu tuh bener-bener aku bisa fokus sama pikiran aku, gak ada yang ganggu, gak ada yang ngajak ngobrol, bahkan staffnya pun gak ada. Jadi aku bener-bener di pojokan pakai headphone baca buku, bener-bener baca buku itu sampai tutup seperti itu. Oke. Lalu apa aja sih pengalaman suasana di perpustakaan ini yang membuat Kak Aisyah nih tenang gitu? Selain staffnya, ataukah mungkin ada sesuatu nih interiornya juga warnanya nih bikin ketenangan pikiran gitu? Atau emang benar-benar pure karena sepi aja? Kalau itu paling view-nya sih view dari luar tuh dia ada yang ngadep ke kemana gitu dan itu enak banget dilihatnya dan view-nya juga masih apalagi langit Jakartanya di situ waktu itu lagi cerah-cerahnya lagi biru-birunya jadi Oh enak ya. pas baca buku sebelum lihat view. Berarti Kak Aisyah nih tipe yang kalau membaca, kalau mungkin belajar ya, mungkin kalau belajar atau lagi baca buku itu harus benar-benar di suasana yang menenangkan ya. Dan perpustakaan ini Iya, mendukung Kak Aisyah untuk melakukan kegiatan yang menenangkan tersebut. Betul. betul seperti itu. Lalu bisakah Kak Aisyah menceritakan pengalaman baru yang dialami di perpustakaan Taman Ismail Marzuki? Lalu sejauh mana sih pengalaman tersebut memberi kesan nih yang mendalam atau memotivasi Kak Aisyah untuk kembali berkunjung? Nah, kalau itu motivasinya adalah tadi karena jaraknya dekat dan fasilitasnya lengkap. Nah, karena hal itu aku sih bakal berkunjung lagi kembali ke sana karena banyak novel yang aku suka dan masih belum banyak aku baca. Jadi bakal kembali lagi ke situ. Lalu apa sih yang membuat pengalaman ini berharga? Apakah memang Kak Aisyah penggemar novel, jadi pengalaman ini sangat berharga kah? Atau mungkin ada aspek lain? Kenapa? Diulang? Maaf. Apa yang membuat pengalaman ini tuh berharga buat Kak Aisyah? Apakah Kak Aisyah memang penggemar novel, lalu novel di sana lengkap, atau mungkin ada aspek lain yang mendukung? Itu ya itu karena koleksi mereka itu cukup lengkap bahkan buku bahkan novel-novel lama pun itu yang biasanya jarang ditemuin itu juga ada seperti itu. Oke, Jadi aku suka sih di sana karena banyak novel-novel yang aku pengen baca, sediain itu nggak usah beli lagi. oke. Lalu bagaimana Kak Aisyah menggambarkan pengalaman Kak Aisyah berinteraksi dengan orang lain nih? Seperti pengunjung lain, staf atau komunitas. Apa sih yang menarik nih dari komunikasi tersebut? Bisa diceritakan apakah ada pernah mengalami interaksi yang unik nih? Seperti mungkin pengalaman, maksudnya wawasan baru kah? Kalau yang unik banget sih enggak, tapi aku sangat apresiasi untuk staffnya karena biasanya kan ada kalau staff yang lihat orang baru ya gak ngerti apa-apa tuh pasti mereka kayak ngejudge, terus mereka kayak judes. Nah, kalau ini tuh aku tuh waktu itu benar-benar nggak tahu karena jadi tuh di situ kalau misalkan kita mau masuk, kita harus tuker tas kita pakai tas tote bag mereka yang bening. Nah, itu aku nggak tahu dan aku mau asal langsung masuk aja. Nah, biasanya kan kalau kalau orang lain harusnya marah kan, harus marah kayak jangan masuk, jangan apa. Terus itu aku staffnya tuh malah cuman ngebilangin tuh baik-baik kayak manggil dek sini gitu, kamu harus ini harus ini harus ini gitu. Jadi di situ aku kayak oh ternyata mereka helpful banget gitu loh, mereka nggak ada yang ngejudge sama sekali. Oke. Lalu apa saja sih hal baru yang pernah Kak Aisyah pelajari nih saat berkunjung ke perpustakaan ini? Apakah pengalaman tersebut memberikan dampak atau wawasan yang berarti bagi Kak Aisyah? Kalau hal barunya itu ya, ya tadi sih kayak apa namanya kita kalau mau masuk
Itu tuh tas kita tuh boleh ditinggal di locker, dan barang-barang yang penting itu kita bakal dikasih tas. Itu bentuknya kayak tote bag warna tote bag itu dia bening, itu buat bawa barang-barang yang penting. Sama kita bakal dikasih semacam name tag, semacam kartu gitu, semacam name tag itu nanti ada kunci, kunci locker sama di belakang itu ada password wifi-nya, jadi itu bisa kita akses kapan aja. Itu Oke, jadi itu sih yang baru yang aku temuin. oke. Lalu terakhir nih Kak Aisyah, bisa Kak Aisyah menceritakan bagaimana pengalaman belajar yang didapatkan di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini seperti melalui koleksi, acara, diskusi yang mendorong Kak Aisyah untuk kembali berkunjung? Nah, waktu itu kalau pernah datang juga pas buat ngerjain skripsi itu juga aku belajar dari koleksi-koleksi mereka yang cukup lengkap. Karena misalnya di perpustakaan lain tuh jarang ada buku tentang kepariwisataan. Nah, di situ aku nemuin beberapa buku yang bahkan mendukung tesis skripsi aku. Jadi di situ aku benar-benar belajar hal baru sih. Oke. Berarti memang bisa disimpulkan bahwa perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini mempunyai koleksi yang lengkap, suasana yang mendukung untuk relaksasi dan kegiatan membaca agar lebih tenang dan fokus. Lalu mendukung kegiatan menugas juga ya, karena di setiap sudutnya terdapat charger yang dapat membantu pengunjung nih. Lalu juga terdapat komunitas-komunitas yang bisa mendukung untuk interaksi sesama penggemar, hobi novel, komik, dan sebagainya ya Kak Aisyah ya. Iya, betul seperti itu. Berarti Kak Aisyah tertarik nih untuk selalu kembali berkunjung ya ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Iya, sebenarnya pengen berkunjung lagi tapi masih belum ada waktu. Jadi kalau ada waktu pengen berkunjung lagi ke sana. Oke. Oke Kak Aisyah, begitu aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih sudah bersedia untuk untuk wawancara dengan saya hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Oke.